Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fardun 'alal umami. Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib al-Mahbub al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sejab. Kami silakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in dan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Langsung saja kita membahas hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tauqir al-ulama wal al-kibar wa dikatakan sebuah fadli wa ulu fadli, bahwa bab tauqir ulama, bab di dalam memuliakan atau mendahulukan para ulama, wal kibar dan juga orang-orang tua, wa ulu al-fadl dan juga orang yang memiliki keutamaan. Pada hadis yang ke 348 Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengedepankan untuk jadi imam orang yang paling alim. Kemudian di hadis ke-349 Rasulullah memerintahkan untuk yang ulama atau tua di shaf paling dekat dengan imam. Kemudian di hadis ke-350 Rasulullah SAW sama, yaitu dengan mengedepankan orang yang sudah usia lanjut atau orang alim dekat imam. 351 dalam berbicara Rasulullah mengedepankan orang tua yang lebih dulu untuk mengungkapkan atau berbicara. 352 Rasulullah SAW mengedepankan orang yang dikubur yang paling banyak menghafal atau mengamalkan Al-Quran. Begitu juga 353 yaitu berbicara tentang
memuliakan orang tua, orang alim, tapi dalam masalah siwak. Jadi mengedepankan orang tua atau ulama bukan hanya dalam bab-bab tertentu, tapi dari bab sholat, dalam soft, dalam berbicara, bahkan kemarin dalam bernuburan, dan juga hari ini di dalam bab masalah siwak. Ini sekali lagi, ternyata kalau kita baca hadis dari berbagai segi, dari berbagai permasalahan, selalu orang tua dan orang alim itu didahulukan. Hadis yang ke-353 ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Arani fil manam atasawwaku bisiwakin fajadabani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar fanawaltu as-siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbar." Rawahu al-Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah, arani fil manam, aku bermimpi di dalam tidurku, aku melihat di dalam tidurku, diperlihatkan kepadaku di dalam tidurku. Intinya aku bermimpi. Apa mimpinya? Atasawwaku, saya sedang bersiwak. Fajadabani rajulani, lalu ada dua orang yang minta kepadaku siwakku tadi. Aku lagi bersiwak dalam mimpiku, ada dua orang minta. Ahaduma akbar minal akhar, yang satu tua, yang satu muda. Salah seorang di antaranya lebih tua daripada yang satu. Maksudnya ada dua orang yang minta, yang tua sama yang muda. Fanawaltu as-siwaka al-asghar, saya kasih siwak saya kepada yang muda. Ada suara dikatakan kepada saya, kabir, gede duluan, yang tua duluan. Fadafatu, langsung nggak jadi, saya pengen ngasih begini. Fadafatu, saya serahkan, saya arahkan kepada al-akbar, kepada yang lebih tua. Hadis sahih Muslim. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu benar. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, ru'yal anbiya wahyun. Ru'yal anbiya wahyu. Ini kata Imam Syafi'i, bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Pada hadis Rasulullah, mimpi manusia biasa itu ada 3, tapi kalau mimpi nabi satu, hak. Mimpi nabi itu adalah wahyu, mimpinya para nabi dan rasul. Bukan hanya Rasulullah, semua nabi mimpinya adalah wahyu. Mandi apa? Basah. Mandi basah nggak ada. Nggak ada nabi mimpi basah. Kalau antum nggak ada, pernah pastinya. Bahkan mau mencapai balik, mimpi dulu tuh kebanyakan. Oh, di mimpi berarti udah balik. Itu kan begitu. Tapi nabi nggak ada, karena tidak ada yang terbuang sesuatu yang berharga dari nabi. Kemudian tidak pernah mimpi yang mengandung kesia-siaan, dan di dalam tidurnya tidak bisa tergoda syaitan. Itu para nabi. Sementara kalau kita mimpi nabi, nggak ada jaminan itu nabi kecuali mimpi Rasulullah. Penulis kitab Sahih Bukhari namanya Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Bardijbah Al-Bukhari, cuma dikenalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dulu umur masih kecil, lahir normal, pas begitu kena panas, step. Kalau zaman sekarang kan step, panasnya tinggi, akhirnya buta. Kedua matanya buta total. Sampai dibawa tabib nggak bisa, Itu ada yang mengatakan penyebab utamanya buta. Ada yang mengatakan dia nggak kena step, tapi waktu itu diawali dia itu pintar. Tuh guru kalau ngajar Imam Bukhari cuma dengar aja. Habis begitu dia bisa ngulang semua apa yang disampaikan sama gurunya. Masih kecil. Bahkan gurunya itu kasih tugas, si fulan apalin dari ayat segini, fulan dari segini, ini surat ini. Imam Bukhari semua yang dikasih tugas dia hafal dia. Dia pernah dengar. Karena apa? Semua yang sampai guru itu langsung hafal. Bahkan yang nulis 10 tahun kemudian ngecek tulisannya benar apa enggak, nyetornya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang di tanggal sekian, bulan sekian, di masjid sekian, guru ngomong begini-begini. Jadi dia ngoreksi tulisannya lewat 10 tahun setelah pengajian. Kita minggu kemarin ditanya, kemarin nggak salah. Masalah apa ya kemarin ya? Coba dilihat di YouTube lihat bisa. Tapi alhamdulillah masih ada YouTube, masih ada apa?
streaming masih bisa diulang gitu lihat. Kena ain sakit sampai buta. Penyakit ain itu banyak, penyakit karena banyak dipuji. Itu orang kalau makanya antum jangan terlalu banyak pamer lah. Status jangan masalah gantong status. Wah, karena nanti banyak dipuji orang malah ain. Dalam riwayat ulama kebanyakan Bukhari kecil nih Muhammad ibn Ibrahim ini kena ain sampai buta. Ibunya nggak berhenti tiap tahajud doa. Syahid yang jadi cerita, ibunya mimpi Nabi Ibrahim. Dia mimpi Nabi Ibrahim tuh ibunya. Waktu mimpi, di dalam mimpinya didatengin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim itu ngedeketin Muhammad bin Ismail, dipegang matanya, kembali pandangannya. Begitu, ibunya kaget, terbangun, langsung melihat anaknya lagi melek, langsung baik. Ya itu mimpi Nabi ya. Kemudian mimpi manusia itu ada 3, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ar-ru'ya thalath, mimpi itu ada 3. Hadithun nafs, pembicaraan hati, maksudnya pembicaraan jiwa. Maksudnya apa? Ini orang sebelum tidur pengen makan dodol, saking pengennya ketiduran, mimpi itu biasanya. Mimpi makan dodol, itu ada hadithun nafs. Itu memang keinginan yang pengen kagak kesampaian, tidur biasanya dapat tuh. Wa tahwibu syaitan, mimpi yang kedua digodain syaitan. Jadi mimpinya buruk, mimpi dikejar-kejar anjing, mimpi dikejar satpam, ada gitu. Puyeng kita bangun-bangun pegel, itu adalah laibas syaitan. Setan mempermainkan orang itu. Jadi mimpi ada yang mimpi serem, itu digodain syaitan. Waktu kita udah mendekati kematian, di saat itulah syaitan mengeluarkan kemampuan terbesarnya untuk goda seseorang supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu godaan yang paling berat yang setan tunjukkan. Kalau bahasa kita gaspolnya apa? Setan. Mau mati juga, bahkan udah mau meninggal, udah sampai di sini masih juga apa? Dikerjakan, bahkan di saat itu yang paling dahsyat. Berarti, nah yang ketiga, wa busyra minallah, mimpi kabar enak. Mimpinya dapat makanan enak, tapi kita nggak ada yang mau makan, biasa tidur, bukan hadithun nafs. Tidur tiba-tiba kita di bawah umroh, tiba-tiba ada yang umrohi, terus berangkat tawaf, terus bangun, itu minallah, itu dari Allah. Allah bikin senang, walaupun nggak kesampaian umroh, tapi paling nggak bangun senyum-senyum. Alhamdulillah, rasain umroh walaupun apa? Mimpi. Itu harusnya gembira, karena betul busyra minallah itu adalah kabar gembira. Kan walaupun cuma sesaat kan kayaknya gembira banget gitu. Dan itu merasa kegembiraan. Walaupun kadang-kadang itu pengen tuh gembiranya itu nyata. Padahal kan yang penting gembira, mau nyata nggak nyata yang penting apa? Gembira. Pokoknya mimpi jelek ya. Pas bangun hendaklah dia meniup ke sebelah kiri salasa, niup. Kalau bilang yanfus itu nafasa, niup tapi ada sedikit ludahnya. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Kalau orang nyembur itu ya, orang itu yanfus, nyembur 3 kali di sebelah kiri sambil membaca ya ta'awwad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari keburukan mimpi tadi. Itu yang dia lakukan. Fa innaha la tadurru, insyaallah mimpi burukmu tidak akan membahayakanmu. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Abu Sa'id, wala yadhkurha li ahad, enggak usah diceritain sama siapa aja, udah di pagi dia enggak usah ceritain. Insyaallah kalau kita mimpi buruk, bangun langsung kita niup ke sebelah kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pagi enggak usah diceritain, dan insyaallah itu tidak membahayakan apapun. Artinya aman dah, lewat begitu aja. Berarti di dalam hadis ini fa innaha la tadurru, nggak bahaya kalau dilakukan 3 tadi, bangun, niup sebelah kiri 3 kali, baca a'udzubillah, nggak diceritain, nggak bahaya. Berarti kalau nggak dilakukan bisa ya guru, bisa membahayakan tuh. Pas bangun kadang-kadang nih bapak, pas kita mimpi serem pas bangun, alhamdulillah untung cuma mimpi itu. Berarti bertentangan, nggak disuruh alhamdulillah, disuruh baca apa? Alhamdulillah. Kok kenapa bilang alhamdulillah?
tiba-tiba jatuh. Saya lagi ke kebun, diantuk ular, disengat ular. Itu diceritain dua. Yang dengar, wah hati-hati tuh. Biasanya kalau begitu kena musibah. Kita ketakutan, kena musibah, kena. Ya dulu dia akan berbahaya. Itu bisa kena itu orang. Benar-benar kena musibah. Pas akhirnya habis begitu cerita jalan genteng atau begini tafsir mimpi saya kena langsung. Ditungguin itu musibah. Kenapa ditungguin? Karena sudah mimpi, tidak mu'awudzubillahi minasyaitonir rajim, diceritain diri, pakai diceritain ke orang. Ini tidak boleh. Nah kita kadang-kadang ada teman yang nggak ngerti, habis mimpi buruk diceritain ke kita. Maka apa yang jawaban yang ngerti? Khair, ma fi syarr insyaallah. Tak ada apa-apa udah. Insyaallah tak ada bahaya. Udah aku gak usah ceritain ke orang. Itu orang ngerti agama. Ustaz kalau jadi begitu, udah. Jangan diceritain. Insyaallah tak ada apa-apa. Terus orang itu yakin dengan kita, hilang. Yang bahaya ini cerita sama orang yang tadi tuh. Hati-hati loh. Teman saya aja pernah begitu, begini. Tambah yakin ditungguin musibah apa nih, musibah kan kena musibah. Mimpi baik sebaliknya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Kalau kalian mimpi yang dia cintai, yang dia demenin, mimpinya enak, fahiya minallah. Sungguh mimpi itu datangnya dari Allah. Terus pas bangun falyahmadillah 'alaiha. Pas mimpi baik, pas bangun alhamdulillah. Ini malah terbalik. Mimpi diumurin pas bangun, ya cuma mimpi doang. Lupa dia. Ini kadang-kadang ya Allah, giliran mimpi buruk diucapin alhamdulillah, mimpi baik ngeluh, ya mimpi doang, kirain beneran. Udah siap-siap nanti mau jadi. Ar-ru'ya hasanah min Allah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bih. Kalau kamu mimpi baik jangan sekali-sekali diceritain kepada siapa? Illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang cinta sama kamu. Yang enggak jangan diceritain mimpi ya. Artinya apa? Nikmat yang Allah kasih sama kita jangan suka diceritain sama orang, kecuali sama orang yang kita cintai. Jangankan nikmat beneran, mimpi aja jangan diceritain kata Nabi. Makanya sekarang bahaya. Kemudian dari bab ini Rasulullah ternyata demen bersiwak. Kan arani fil manam, bahwa aku tidur, aku mimpi dalam tidurku, aku asubu bisiwak, aku lagi apa? Bersiwak. Memang Nabi demen siwak. Kalau sekarang susah siwak kesini sikat gigi. Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dengan siwak? Diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah bersabda, "As-siwak madharatun lil fam." Siwak itu membersihkan mulut, wa mardatul lirabb, dan juga mardat, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Nabi itu kalau mau masuk rumah bersiwak. Maksudnya apa? Mau ketemu istri. Nabi ini habis sholat subuh, dikir satu terbit matahari, sholat isyraq, pulang. Di depan pintu rumahnya diambil siwak dulu sekali. Apa bersiwak dulu? Siwak taruh, ketok pintunya, torokal bab, biusbih. Mentoknya tuh pakai ini, pakai apa? Kodok. Ada begitu Pak, pelan. Karena rumahnya juga kecil. Dan memang Rasulullah SAW memang begitu lembut. Tak. Assalamualaikum, ketemu. Tapi sebelum ketemu istri, habis dari rumah Aisyah, istrinya Rasulullah 9, pindah rumah ke rumah ibu satunya lagi, di depan pintu rumah istrinya bersiwak. Baru ketok pintu, salam. Ketemu setiap ketemu istrinya bersiwak. Rasulullah mengajarkan kalau ketemu istri yang wangi, bersih. Bang, karena la yarqud min lailin fa yastayqin illa tasawwa. Nabi enggak pernah tidur di malam hari saat terbangun kecuali bersiwak. Kemudian di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushufa bisiwak. Apalagi kalau mau bangun tahajud, baru ngelilirnya aja siwak, apalagi mau tahajud. Rasulullah yashushufa bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis Bukhari Muslim. Siwak itu berbeda karena faedahnya seperti ini. Bahkan nanti juga apa? Yajlul basar, pandangan jadi terang. Jadi yang mata agak-agak rabun-rabun itu sering apa? Bersiwak, bikin pandangan bagus. Begitu juga nanti menguatkan hafalan. Jadi yang suka lupa bersiwak. Makanya kalau para santri itu lagi model-model sering hafal harus bersiwak. Karena memang dia itu apa? Sedang menguatkan hafalan, itu siwak. Siwak selalu dekat dengan Rasulullah. Karena layana wala illa wasiwak inda roksi. Lihat Rasulullah kalau tidur siwak, kalau nggak
di sini sebelahnya. Tidur kita siwak. Kalau dia bangun dia bersiwak. Tidur siwak nggak pernah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mimpinya pun apa? Bersiwak Rasul. Semua amalan Nabi nggak pernah lepas dari siwak. Tapi Nabi tetap nggak bilang wajib. Mungkin kalau bahasa kita begitu pentingnya, begitu hebatnya, begitu banyaknya kemuliaan siwak, kenapa nggak wajib? Karena Nabi nggak mau nyulitin kita. Karena Nabi tahu Islam ini bukan hanya di Arab, ada juga di Cipayung, ada di Setu. Cari siwak nggak gampang. Kalau di Mekah, Madinah banyak, di sini nggak ada. Maka Nabi nggak mengatakan wajib. Ini karena nanti kalau dibilang wajib, antum sulit, susah nanti nyarinya, modal lagi, belinya dan setelah sulit. Nggak usah deh. Makanya Rasulullah bilang, kalaulah tidak menyulitkan umatmu, la amartuhu, pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Berarti ya silakan kalau memang apa yang bisa lakukan ini merupakan sunnah yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi pun mimpinya bersiwak. Fala yazalu yastami'u, malaikat itu terus dengerin, orang baca Quran didengerin, malaikat didengerin, wayatnu, dan mendekat hatta yadha'afahu ala fi, sampai tuh malaikat saking demennya orang baca Quran sampai meletakkan mulutnya dempet dengan mulut orang yang membaca Al-Quran. Lihat dikatakan oleh Rasulullah SAW, fala yaqra'u ayatan, tidak dia membaca ayat Al-Quran illa kanat fi jawfi al-malak, kecuali bacaan itu masuk ke mulutnya malah malaikat dempet. Tapi kalau bawa petai minggir juga baru nih, nggak mantep bawanya, apalagi bawa macam-macam, mundur malaikat. Makanya Nabi bilang, kalau kalian makan makanan yang bau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Fa innal malaikah, karena malaikat tata'adza bima yata'adza minhun nas, karena dia merasa terganggu seperti terganggunya kita kalau mulut orang itu apa? Bau. Ini menunjukkan siwak itu mardhatun lirabb, itu akan mendatangkan keridhaan Allah, malaikat pun akan ridho. Ini merupakan pelajaran yang bisa kita ambil dari siwaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, suci dan bersihnya air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta ya Rasul siwaknya, itu air liurnya Rasul bersih. Coba tuh pakai siwak, ada yang minta. Saya itu untuk pakai lalu terus coba bisa Allah ya coba. Oh kelas nggak ada, mana air liur kita beda. Air liur Rasul berebut, dikasih dipakai berebut, bekas apa? Bekas siwaknya Rasul diberebut. Kita maaf terus cari berkah yang lain. Nggak mau kita. Beda air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air liurnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ya dia Rasul. Mulutnya nggak pernah kalimat kotor keluar, mulutnya nggak pernah ngomongin orang, mulutnya nggak pernah ghibah, mulutnya nggak pernah berkata kecuali dzikrullah. Kalimat yang keluar dari mulutnya amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maka mulutnya itu berkah. Nah mulut kita ngomongin orang mulu, kita pakai sakit begitu. Bukan berkah, kotor mulutnya, maaf. Mungkin makannya bersih, iya, tapi keluarnya kotor. Nabi makannya bersih, jangankan haram, syubhat nggak pernah. Rasulullah SAW keluarnya bersih, bagaimana nggak baunya wangi air liurnya Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi ketemu dengan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah di Jirona, ceritanya panjang di Jirona. Intinya Nabi dikasih tahu, dia, wah ini airnya beracun, kata Rasul. Air sesumur itu beracun untuk meracuni orang-orang Islam. Nabi cuma datang diludahin, diludahin nggak pakai baca, diludahin doang, netral racun, bersih minum. Makanya saya sering dapat, Ustaz, kalau ke Jirona bawain air sumur dong yang pernah diludahin Nabi. Udah nggak ada sekarang, udah ditutup. Rasulullah pernah duduk di depan para sahabat. Di sini ada Abdullah bin Abbas, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq di sebelah kiri. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal, beliau baru umur 13 tahun.
Berarti kan kalau waktu itu ya taruh 10 tahun, 11 tahun lah hidup bersama Nabi. Abu Bakar sama Nabi umurnya lebih muda 3 tahun. Jadi Rasul waktu meninggal umur 63, Abu Bakar umurnya 60. Dua tahun 8 bulan kemudian Abu Bakar meninggal. Berarti makanya dikatakan umurnya 63 juga dia meninggal. Walaupun 63 kurang. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar umur 37. Berarti kan umurnya cuma ngacak berapa? Beda 3 tahun. Tapi ini waktu Nabi meninggal umur 13 tahun. Berarti beda umur berapa? 50 tahun. Jauh kan Abu Bakar sama Abdullah bin Abbas. Nabi waktu itu minum. Habis minum sebelah kanan si kecil Abdullah bin Abbas, sebelah sini Abu Bakar. Siapa gak kenal mertuanya Nabi. Ternyata dia kesini dulu. Rasulullah bilang, Abdullah, kalau engkau izinkan, aku mau kasih bekas minumanku kepada Abu Bakar. Karena ini lebih tua dan ini mertua. Tapi yang jadi masalah di sini siapa? Bagian kanan. Rasulullah permisi, Abdullah, kalau kau izinkan, akan aku berikan ini kepada Abu Bakar. Dia lebih tua, dia mertua dan seterusnya. Abdullah dipegang minumannya. La ya Rasul, enggak ya Rasul. Siapa yang mau membiarkan merelakan bekasmu diambil orang lain? Ini habis. Abu Bakar senyum kan, ya, diambil sama dia semuanya. Itulah penghalang untuk diberikan kepada orang tua. Jadi selama tidak ada penghalang, orang tua lebih berhak. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita, majelis kita ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها